Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa pada Bapak Ibu Guru dan selamat kepada anak-anak kelas 7 baru yang telah diterima secara resmi menjadi siswa SMP Negeri 2 Mengui. Anak-anak yang berbahagia, kalian pada saat ini mengikuti MPLS secara daring dari rumah. Walaupun dari rumah, Bapak harapkan kalian mengikuti dengan baik karena tugas-tugas menanti kalian untuk dikerjakan dan dikumpul nanti. Pak awali dengan mengaturkan puja pangastungkal. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini, materi yang akan Bapak sampaikan adalah pengembangan sikap demokrasi. Kalian di SD mungkin sudah sering mendengar kata demokrasi. Kata demokrasi yang sudah tidak asing bagi kalian. Kalian tahu artinya? Dari segi arti kata, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu dari kata demos dan kratos atau kratein, yang dimana asalnya berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi dari segi arti kata artinya pemerintahan rakyat, dan selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dalam hal ini, kalian selaku siswa diharapkan memiliki sikap demokratis, selalu mengembangkan sikap demokratis, di mana kalian harus menerapkan sikap demokratis itu. Sikap demokratis sangat penting bagi kalian. Karena dari segi arti kata tadi, demokrasi penyampaian pendapat, hak penyampaian pendapat dilakukan yang dimiliki oleh setiap orang. Sikap demokratis ini kalian bisa kembangkan satu di kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kedua dalam kehidupan masyarakat, yang ketiga dalam kehidupan sekolah, di sekolah, dan yang terakhir adalah di rumah. Balik kembali, pengembangan sikap demokrasi dilakukan satu di kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah berupa, contohkan adalah pemilihan wakil-wakil rakyat. Yang mana namanya wakil rakyat? Wakil rakyat itu diantaranya ada DPR, ada MPR, dan juga pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan itulah dilakukan secara demokratis. Jadi itu diantaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: pemilihan DPR, MPR, dan pemilihan presiden, termasuk juga DPRD provinsi, DPRD
DPRD kabupaten kota. Itu dilakukan pemilihan umum. Pemilihan umum itu dilakukan secara demokratis. Di samping itu juga hak warga negara menyampaikan pendapatnya, mengkritik pemerintah secara demokratis, maksudnya secara bertanggung jawab. Itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dikembangkan sikap demokratis di masyarakat. Di masyarakat, kalian hidup, semua orang hidup di masyarakat. Karena tidak ada orang yang tidak bisa hidup menyendiri di kamar saja. Walaupun sekarang kita di pandemi ini agak dibatasi untuk keluar ke masyarakat. Namun, sikap demokratis di masyarakat bisa Pak contohkan di antaranya di Banjar kalian, lingkungan di masyarakat. Jadi yang terkecil ada Sangkep Banjar, Sangkep Sekertrune. Itu dilakukan secara demokratis. Pemilihan perebekal kepala desa, pemilihan pendesa adat dilakukan secara demokratis. Itu dilakukan juga bisa dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Berikutnya, dalam kehidupan keluarga. Sebelum keluarga, di sekolah. Terakhir keluarga. Di sekolah, kalian harus mengembangkan sikap demokratis. Semua warga sekolah diharapkan memiliki sikap demokratis. Baik dari kepala sekolah, guru, staf pegawai, sampai kepada siswa semuanya harus memiliki sikap demokratis. Artinya, kepala sekolah dalam mengambil keputusan tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh semaunya dia. Apa yang harus dilakukan adalah dengan musyawarah rembuk dia. Begitu juga di kalangan siswa. Di kalangan siswa, kalian memiliki di sekolah namanya organisasi siswa intrasekolah yang disingkat OSIS. OSIS dalam mengambil keputusan harus berdasarkan musyawarah. Pemilihan ketua OSIS dilakukan secara demokratis, tidak boleh main tunjuk. Siapa yang berkompeten itulah yang dijadikan ketua OSIS. Begitu juga pada saat pemilihan ketua kelas. Ini praktek yang bisa dilakukan di sekolah. Pemilihan ketua kelas bukan ditunjuk oleh walinya, tidak, tetapi dipilih oleh anggota kelasnya masing-masing. Inilah sikap demokratis. Selanjutnya, kalian selaku siswa boleh ngusul. Umpama ruangan di kelas panas, bagaimana biar tidak panas, itu berpendapat, itu sikap demokratis. Tidak takut mengemukakan pendapat. Itu yang bisa kita lakukan di sekolah. Berikutnya, Pak singkat ke bagian terakhir. Ini yang terpenting karena kalian ada di keluarga. Di keluarga juga harus mengembangkan sikap demokratis. Kalian sebagai anak punya saudara, punya kakak atau adik, punya ayah, punya ibu, atau ada yang punya kakek atau nenek. Di dalam keluarga, biar bisa harmonis,
harus dikembangkan sikap demokratis. Kenapa seperti itu? Agar tidak terjadi goyangan cekcok di keluarga. Ayah dan ibu bertengkar, tidak boleh. Kenapa bertengkar? Karena tidak dikembangkan sikap demokratis. Ada yang mau menang sendiri, si ayah maunya harus diikuti atau si ibu harus diikuti pendapatnya. Tidak boleh seperti itu. Dan termasuk si anak pendapatnya juga harus dihargai. Dan si anak menyampaikan pendapatnya harus tidak boleh kasar, harus dengan santun. Boleh nggak dia mengungkapkan pendapat? Boleh. Si ayah harus demokratis menampung pendapat daripada si anak. Si ibu harus bisa menampung pendapat dari si anak. Nah, ini nanti menjadi tugas kalian selanjutnya, bahwa silakan cari nanti di internet bisa satu contoh percakapan antara ayah dan anak, dibuat di kertas lempiran. Ya, ulang. Buat di kertas lempiran salah satu contoh percakapan antara ayah dan anak yang memiliki nilai demokratis, yang mengembangkan sikap demokratis. Percakapan cukup setengah halaman, percakapan atau 5 kalimat saja cukup. Percakapan yang demokratis antara ayah dan anak, entah mau nonton, mau jalan-jalan atau tamasya, boleh. Itu percakapannya yang demokratis. Ada usul dari anak, ada pendapat dari bapak. Dan jelas tugasnya di kertas lempiran sederhana saja, buat percakapan itu. Bisa ditanyakan kepada orang tuanya yang namanya demokratis itu bagaimana. Sekian dari bapak, mungkin panjang lebar. Nanti sampai jumpa di kelas selanjutnya setelah ada tatap muka. Tadi Pak lupa memperkenalkan diri. Nama Pak I Ketut Setirke, SPD, berasal dari Kediri, Tabanan. Pak sehari-harinya nanti mengajar PPKN di kelas 9. Nanti di kelas 9 ketemu sama Pak. Demikian dari Pak tutup dengan peramu Santi. Om Santi.